Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dimanapun kita berada. Besar harapan saya kepada Tuhan dan kepada kita semua ialah semoga saat ini kita tetap dalam keadaan yang baik-baik saja, yang dilimpahkan berkat karunia daripada Tuhan, diberikan kekuatan serta kesehatan. Dan saya mau katakan bahwa jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan akan kehidupan yang senantiasa kita rasakan sampai hari ini. Kita tahu bahwa kita ini adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, manusia yang penuh dengan kekurangan. Namun satu hal yang pasti bahwa Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kita, yang melimpahkan berkat karunia-Nya kepada kita, yang selalu menuntun kita dalam setiap langkah kehidupan kita, mencurahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita. Oleh sebab itu, jangan pernah lupa bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, sebagai tugas dari dosen mata kuliah Bahasa Indonesia tentang ragam bahasa dalam bentuk khotbah, saya pilih dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata demikian. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia di antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sedemikian jauh pembacaan kita yang disebut berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta mengaplikasikannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23 mengangkat satu tema, melewati masa sulit. Melewati masa sulit, sebuah kisah nyata dari dunia sepak bola. Seorang yang berkewarganegaraan Argentina yang memiliki klub besar di Spanyol yaitu Barcelona, yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga kita, apalagi jika kita adalah seorang pecinta sepak bola, yaitu Lionel Messi. Apabila kita mengaku sebagai pecinta sepak bola tetapi tidak mengenal dengan Lionel Messi, maka kita bukanlah pecinta sepak bola yang sejati. Nah, Lionel Messi ini adalah pemain Barcelona yang telah memecahkan banyak rekor. Bersama Barcelona, dia telah memenangkan gelar pemain dunia 4 kali berturut-turut. Bersama Barcelona, dia telah memenangkan banyak gelar. Namun di awal karirnya bersama Barcelona, diawali dengan berbagai kesusahan. Dia bergabung bersama pemain-pemain hebat, dia bergabung bersama pemain-pemain dunia yang tentu sudah memiliki pengalaman dan jam terbang yang sangat banyak, dan tidak memiliki banyak teman, selalu menyendiri dan tersisi dari perkumpulan sesama pemain, kadang selalu duduk di pojok dan merenung. Hari-hari pertamanya dilalui dengan berbagai banyak kesusahan, berbagai banyak kesulitan. Demikianlah kesaksian seorang sahabatnya, yaitu Gerard Pique. Perlu kita ketahui bahwa Gerard Pique ini juga adalah salah satu pemain Barcelona atau teman setim dari Lionel Messi. Nah,
Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini diceritakan Paulus dipenjara ketika menulis kitab Efesus tentang pemberitaan Injil. Sepertinya ia berada dalam kesulitan yang besar. Namun dalam keadaan yang sulit, dia justru memiliki iman dan pengharapan. Dalam kesulitannya itu, ia memberikan kekuatan dan bimbingan rohani kepada jemaat yang ada di Efesus. Dalam ayatnya yang ke-15, ia bersukacita bahwa jemaat tetap dalam iman kepada Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Di sini Paulus sangat bersukacita karena jemaat di Efesus tetap ada di dalam Kristus. Dan di atasnya, ia selalu bersyukur. Nah, dalam nasihatnya ini, ia menguatkan bahwa ada kemuliaan yang ditentukan bagi setiap orang yang percaya, dan kuasanya yang kuat tetap bekerja di dalam kehidupan umatnya. Nah, demikian pula dengan seorang bintang sepak bola yaitu Lionel Messi, di mana ketika awal-awal dia bergabung bersama Barcelona, dia mengalami kesusahan. Namun pada akhirnya dia mengalami kesuksesan bersama Barcelona. Nah, lebih lagi pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Ia bekerja dalam kuasanya bagi kita. Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, percayalah bahwa dalam kehidupan kita masa sulit pasti ada. Namun dalam masa sulit itu kita diajak untuk tetap berjalan terus di dalam iman, karena kemuliaan yang dijanjikan melebihi semua masa sulit dan penderitaan umatnya. Amin.